Sobat Viral Kristen, baru-baru ini kembali viral salah satu gereja di Surabaya yang bernama Gibeon Church. Gereja ini viral karena pengajarannya yang berpusat pada Injil dan berbeda dengan gereja karismatik Pantekosta yang seringkali mengajarkan teologi kemakmuran. Dan yang membuat gereja Gibeon Church ini semakin unik karena menggabungkan tradisi Pentakosta, GBI, dengan penekanan yang kuat pada teologi reformasi, khususnya dalam pengajaran mengenai kasih karunia, Injil, dan pemuridan. Mari kita bahas gereja viral Gibeon Church ini, tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel Viral Kristen ini agar kamu terus mendapatkan berita viral soal dunia kekristenan. Gibeon Church Surabaya adalah sebuah gereja Kristen Injili yang berpusat di Surabaya. Gereja ini dikenal dengan penekanannya pada pemberitaan Injil, kasih karunia, grace, serta pengajaran yang berakar pada teologi reformasi. Moto yang sering digunakan adalah, bukan tempat untuk orang sempurna, namun disempurnakan oleh kuasa Injil dan kasih karunia Kristus. Sejarah Gibeon Church Surabaya merupakan perjalanan pelayanan yang dimulai dari sebuah visi untuk memulihkan keluarga, kemudian berkembang menjadi gereja lokal yang berfokus pada pemberitaan Injil, gospel-centered church, dan pemuridan. Berikut ringkasan perkembangannya. Tahun 1987 pelayanan Gibeon bermula ketika Dr. Daniel Harjadinata bersama istrinya, Meiti Felicita, menerima visi untuk melayani pemulihan keluarga. Visi tersebut diwujudkan melalui persekutuan doa wanita, Gibeon, Wisma Konseling Amal Asih. Keduanya berlokasi di Jalan Bintoro nomor 20, Surabaya. Fokus pelayanannya adalah doa, konseling, pengajaran firman Tuhan, dan pemuridan bagi keluarga. Tahun 2000 menjadi tonggak penting karena secara resmi berdirilah GBI Jemaat Gibeon. Ciri khas sejak awal mengusung visi, dipulihkan untuk memulihkan. Menjadikan pemuridan sebagai prioritas utama melalui kelompok tumbuh bersama, KTB. Menjalankan pelayanan sosial seperti program anak asuh dan pelayanan kepada masyarakat kurang mampu. Menjelang tahun 2014, kesehatan pendeta Daniel Harjadinata selaku gembala menurun sehingga beliau berencana menyerahkan kepemimpinan kepada putranya, Pastor Michael Chrisdion, yang saat itu melayani di Amerika Serikat. Namun sebelum proses serah terima resmi berlangsung, Pendeta Daniel Harjadinata meninggal dunia pada April 2014. Setelah kembali ke Indonesia lebih awal, Pendeta Michael Chrisdion kemudian menerima tanggung jawab sebagai gembala sidang Gibeon Church dan memimpin hingga sekarang. Sejak tahun 2015, Gibeon Church memperjelas identitas teologinya dengan menegaskan diri sebagai gospel-centered church, gereja yang berpusat pada Injil, yang membuatnya berbeda dengan gereja lainnya. Pengajaran Gibeon Church Surabaya berpusat pada Injil, gospel, dan kasih karunia Allah, grace. Gereja ini secara resmi menyebut dirinya sebagai gospel-centered church, yaitu gereja yang berusaha melihat seluruh ajaran Alkitab melalui karya penebusan Yesus Kristus. Pengajaran Gibeon Church menekankan bahwa seluruh Alkitab mengarah ke banyak dari kita menyamakan berkat Allah dengan kehidupan yang nyaman. Dan yang menyedihkan banyak orang Kristen berpikir seperti itu dan mimbar-mimbar gereja sering mengkhotbahkan bahwa tanda diberkati Tuhan itu pasti dengan berkat jasmani, sehat, kaya secara materi. Kalau karirku naik, oh Tuhan berarti sedang menyertai. Oh kalau doaku dijawab berarti memang aku ini adalah orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Sebaliknya kalau sakit, kalau kehilangan, kalau usaha jatuh, kalau doa belum dijawab, langsung dibilang apa? Kenapa? Kamu ada dosa ya, kamu kurang perpuluhan, kamu belum mengampuni dia. Jadi gini loh saudara, jangan menjadikan berkat Tuhan sebagai bukti bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Karena kalau itu ukurannya, maka salib Kristus sulit dijelaskan. Bagaimana dengan Yesus? Yesus kehilangan semuanya. Apakah Tuhan gak berkenan sama dia? Paulus berkali-kali dipenjara, bahkan bukan lagi liburan, kapalnya karam 3 kali. Dan dia itu lagi ngumpulin ranting untuk membuat dirinya hangat, digigit ular. Orang kan bilang begini kan, kalau itu memang kehendak Tuhan, nanti Tuhan pasti lancarkan. Siapa ngomong? Paulus loh. Karam 3 kali. Tuhan berkenan gak sama Paulus? Berkenan. Justru saudara perhatikan, ini adalah wujud kasih karunia Tuhan. Kalau kita diizinkan Tuhan untuk kehilangan sesuatu. Kenapa? Karena loss doesn't create idols, but loss, kehilangan itu mengungkapkan hal-hal yang menjadi pijakan imanmu, sandaran hatimu. Penderitaan tidak menciptakan penyembahan, tetapi penderitaan memperlihatkan apa yang selama ini kita sembah. Jadi reflektifnya begini saudara, apakah Tuhan tetap baik ketika semua tanda
kebaikannya, yaitu berkat-berkat yang selama ini kamu nikmati hilang. Nah, kalau kita perhatikan di awal kitab Habakuk fokusnya adalah karya Tuhan. Tapi di akhir kitab, Habakuk mengubah fokusnya adalah Allah itu sendiri. Disinilah mujizat kitab Habakuk. Mujizat kitab Habakuk tidak terjadi ketika Tuhan mengubah keadaannya, melainkan ketika Tuhan menjadi hartanya yang paling berharga. Saya rasa goal dari kitab Habakuk dan goal dari khotbah ini, supaya kita menyadari bahwa Tuhan ingin mengubah hati kita. Bagaimana hati kita bisa berubah? Kamu hanya akan bisa menemukan cinta yang lebih besar, sehingga cinta yang lama itu kamu tinggalkan. Disinilah kenapa kok kita perlu dengar Injil setiap kali, karena Injil memperlihatkan keindahan Kristus yang jauh lebih indah daripada uang, yang jauh lebih indah daripada kesuksesan fana. Injil begitu indah. Kalau saudara baca tadi ayat 17, semua simbol berkat perjanjian itu hilang. Gak ada pohon ara, gak ada sukacita, gak ada ibadah, gak ada hasil ladang, domba, lembu. Ini Habakuk alami hanya simbolnya. Let me ask you this, siapa yang benar-benar mengalami bahwa berkat-berkat perjanjian itu benar-benar hilang dan diambil dari dirinya, padahal dia adalah seorang yang taat untuk mengikuti perjanjiannya dengan Allah? Dialah Yesus Kristus. Di salib dia kehilangan berkat perjanjiannya, dia diperlakukan seperti orang yang tidak diberkati. Yesus Kristus tidak hanya mengalami penderitaan, tetapi Yesus menjalani kutuk perjanjian yang kita langgar. Inilah berkat yang terbesar. Bukan ketika hidup kita diberkati, bukan waktu doamu dijawab, bukan waktu kamu sembuh, bukan waktu kamu masuk surga. Tapi kenapa Allah mengampuni kita? Supaya kita bisa kembali kepadanya, supaya kita bisa diperdamaikan untuk bersekutu dengan Allah kembali. Injil bukan sekedar kabar baik bahwa kita bisa masuk surga. The gospel is the good news that we get God again. Injil bukan hanya membawa kita kepada berkat Allah, tetapi Injil membawa kita kepada Allah sendiri. Itulah yang ditemukan oleh Habakuk dan itulah yang digenapi oleh Kristus. Saudara, mungkin Tuhan belum mengubah keadaanmu hari ini, tapi saya berdoa kiranya hari ini Tuhan mengubah hatimu. Amin.